Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan filsafat Yunani beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan NIM nomor 0603521021 yang bertemakan filsafat Yunani. Penjelasan umum tentang filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat Yunani kuno, muncul pada abad ke-6 Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari filsafat Yunani kuno tadi. Filsafat ini memang berlangsung hingga pada masa zaman klasik. Di masa Yunani kuno ini ada beberapa pembahasan yang dibahas dalam filsafat. Pertama, filsafat politik, kemudian etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika. Hubungan filsafat Yunani dengan psikologi saat ini. Hubungan utama dari filsafat Yunani dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan di mana subjek psikologi adalah manusia dan mempelajari tingkah laku dari manusia, berhubungan dengan kehendak, akal, dan juga pengetahuan. Sementara filsafat juga mengulas tentang tingkah laku manusia namun membutuhkan data dari ilmu. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari apa hubungan filsafat Yunani dengan psikologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dari kelas Psikologi A dan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang filsafat Yunani yang bernama Thales. Jadi, Thales adalah seorang filsuf yang lahir sekitar 624 sampai 625 sebelum Masehi di kota Miletus. Kota Miletus merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani dari Asia Kecil. Kota Miletus yang makmur memungkinkan filsafat-filsafat muncul dari kota ini karena kebiasaan orang di Miletus yang sering berdiskusi dan bertukar pikiran. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana, atau dalam bahasa Yunaninya adalah hoi heptasophoi, dan diberi gelar oleh Aristoteles sebagai filsuf yang pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri dan astronomi dan politik. Dan berikut ada beberapa pemikiran Thales. Yang pertama ada air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Dan yang kedua, ada pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa, tidak hanya pada benda hidup, tetapi juga pada benda mati. Dan yang ketiga, ada teorema Thales, yaitu berisi tentang sebuah sudut siku-siku yang didapat dari garis yang ditarik dari diameter sebuah lingkaran. Dan yang keempat, ada pandangan politik. Thales menyarankan orang-orang Lonia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Lonia. Sebelum menjadi seorang filsafat, Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir, sampai pada akhirnya ia menemukan ilmu ukur di Mesir dan membawanya ke Yunani. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dengan segala gejala-gejala yang ada di dalamnya, tidak bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai seorang yang mampu menghitung jarak kapal yang berlayar ke laut dan menjadi terkenal setelah mampu memprediksi gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Dan yang selanjutnya ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini. Herakleitos merupakan seorang filsuf yang tidak tergolong mazhab apapun. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homerus, Archilochos, Hesiodos, Pythagoras, Sinopanes, dan Hekataios. Herakleitos dikenal menulis satu buku, namun telah hilang, yang disimpan hingga kini
hanya 130 fragmen yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas faedahnya. Dan juga pemikiran filsafatnya memang tidak mudah atau tidak gampang dimengerti sehingga dijuluki si gelap. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal merupakan mengenai perubahan-perubahan di dunia semesta. Menurut Herakleitos, tidak aci satupun hal di dunia semesta ini yang bersifat tetap atau permanen. Perubahan yang tidak berada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Yang pertama, seluruh kenyataan merupakan seperti saluran sungai yang mengalir. Engkau tidak bisa turun dua kali ke sungai yang sama. Demikian kata Herakleitos. Maksudnya di sini, cairan sungai selalu berkampanye, sehingga tidak pernah seseorang turun di cairan sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan cairan atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu untuk Herakleitos. Api bukanlah zat yang bisa menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Dan ini yang di atas adalah sumber-sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fadila Utami dengan NIM 06035210223. Hari ini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh filsuf dari Yunani, yaitu Plato. Plato yang memiliki nama asli Aristokles ini terlahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato memiliki ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Peristion. Nama Plato sendiri diberikan oleh gurunya karena perawakannya yang tinggi, wajah yang rupawan, dan bahu yang lebar. Kemudian ciri karya Plato. Apa saja ciri karya Plato? Yang pertama adalah bersifat Sokratik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Plato selalu menampilkan Sokrates yang mana adalah gurunya di dalam karyanya. Kemudian yang kedua adalah berbentuk dialog. Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membukukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurut Plato, jika pemikiran perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah berbentuk dialog. Kemudian ada pandangan Plato. Pandangan Plato yang paling terkenal adalah tentang idea. Menurut Plato, idea tidak diciptakan dan tidak bergantung pada pemikiran manusia, tetapi pemikiran manusia yang bergantung kepada ide. Hal ini menyebabkan pemikirannya bahwa dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dunia indrawi, di mana ini adalah dunia yang kita tinggali saat ini. Tanpa oleh mata bisa kita rasakan, tidak abadi dan bisa rusak. Yang kedua ada dunia ide, yang mana ini adalah kebalikan dari dunia indrawi. Menurut Plato, dunia ide adalah asal-usul segala sesuatu yang mana adalah bentuk paling sempurna dari benda-benda yang ada di dunia indrawi. Untuk menjelaskan tentang teorinya mengenai dunia ide ini, Plato membuat alegori dengan mengatakan bahwa hidup ini seperti dirantai di dalam gua. Dalam alegori tersebut, ada sekelompok orang yang terpenjara dalam gua sejak lahir tanpa mengetahui dunia luar. Mereka dirantai menghadap dinding tanpa bisa menoleh. Di belakang mereka ada api unggun yang sering dilewati oleh para penjaga dan binatang-binatang. Sehingga seumur hidup mereka hanya bisa melihat refleksi dari para penjaga tersebut dan para binatang. Sehingga mereka menganggap bahwa apa yang mereka lihat, yaitu refleksi, sebagai kenyataan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Berikut biografi singkat tentang Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia lahir di Sugria, kemudian wafat pada tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan salah satu murid Plato. Ia pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato selama 20 tahun sampai Plato wafat. Aristoteles juga guru dari Alexander Agung. Aristoteles dikenal sebagai 3 orang paling berpengaruh di dunia barat. Selanjutnya ada 4 pemikiran dari Aristoteles. Di setiap zaman selalu muncul tema yang berbeda-beda yang diberikan oleh filosof.
Tema kali ini yaitu pembagian filsafat menurut Aristoteles. Oke, yang pertama ada logika. Dalam bidang logika ini, penemuan terbesarnya adalah silogisme atau silogimos, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang baru. Salah satu contohnya begini, misalnya ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, setiap manusia pasti akan mati. Nah, pernyataan kedua, dia adalah manusia. Bisa diambil kesimpulan dari dua pernyataan tersebut, berarti dia pasti akan mati. Dalam bidang logika ini juga, Aristoteles berpendapat jika pengetahuan baru itu bisa didapat dengan dua cara. Cara yang pertama dengan induksi dan yang kedua dengan deduksi. Cara yang pertama, induksi adalah bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan yang umum. Cara yang kedua, yaitu deduksi, adalah bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Nah, cara yang kedua inilah yang disebut silogisme, yaitu deduksi. Selanjutnya, yang kedua, ada filosofia teoretika. Dalam bidang ini terdapat 3 macam konsep. Yang pertama ada fisika, matematika, dan metafisika. Oke, mulai dari fisika. Fisika adalah tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Dalam konsep ini, Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Kemudian konsep kedua yaitu matematika, yaitu barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Sedangkan konsep ketiga yaitu metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Pemikiran selanjutnya adalah filosofia praktika. Ini tentang hidup kesusilaan. Dalam pemikiran pertama ada konsep etika atau kesusilaan dalam hidup perorangan dan ekonomi atau kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Manusia memiliki berbagai macam nafsu, salah satunya yaitu bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan lain. Menurut Aristoteles, manusia selalu baik di awal, namun karena faktor lingkunganlah yang merubah sikap seseorang. Kemudian di konsep kedua ada politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Dalam konsep ini, Aristoteles membuat klasifikasi sistem-sistem politik. Di antaranya yang pertama, monarki atau kerajaan. Sistem ini dipimpin oleh raja untuk kepentingan, namun berpotensi menimbulkan tirani atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang. Yang kedua, aristokrasi, diperintah oleh beberapa orang dan berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Kemudian klasifikasi terakhir adalah politi, yaitu diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum. Pemikiran yang terakhir yakni filosofia poetika atau aktiva atau pencipta. Dalam pemikiran ini, fokusnya itu terhadap seni. Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku poetik. Ia mengatakan pengetahuan itu dibangun atas dasar pengamatan dan juga penglihatan. Dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat Aristoteles ini bersifat naturalistis. Ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Kemudian logika Aristoteles itu bersifat deduktif, yang bahkan sampai sekarang masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Namun Aristoteles menyadari juga observasi, eksperimen, dan berpikir induktif tetap penting.